Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sumsel Menyapa dan kita memasuki segmen dialog. Kita akan membahas mengenai persoalan pendidikan di tahun 2025 dan tentunya juga kita harapkan pendidikan ini dapat diakses oleh semua kalangan dan juga di tempat-tempat terpencil khususnya dapat mengakses pendidikan. Kita sudah terhubung bersama narasumber kita melalui virtual. Ada Bapak Stephen Antoni SIP MSI, praktisi pendidikan tinggi jarak jauh. Selamat siang Bapak, apa kabarnya? Selamat siang, baik alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui virtual dan kita akan melihat berbincang mengenai tema persoalan pendidikan di tahun 2025. Tapi sebelum kita membahas mengenai lanjutnya nanti di tahun 2025 ini mengenai pendidikan, kita kembali dulu di tahun 2024 sebagai praktisi pendidikan tinggi jarak jauh. Ini bagaimana Pak melihat di sepanjang tahun 2024 pendidikan tinggi yang ada di Sumatera Selatan dan juga di Indonesia, apa yang kira-kira menjadi evaluasi untuk menjadi acuan lebih baik lagi di tahun 2025. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya kebetulan bersama teman-teman di Universitas Terbuka dan universitas lainnya yang mengusung pendidikan tinggi jarak jauh. Saat ini sedang dalam tanda kutip menikmati bulan madunya ini, Pak. Kenapa? Karena setelah pandemi COVID-19 yang lalu, ya, ternyata pendidikan tinggi jarak jauh itu makin diminati oleh kelompok usia yang lebih muda. Kan dulu sudah tahu semua, paham semua, mungkin teman-teman dari Sumsel Menyapa juga sudah paham bahwa peminat pendidikan tinggi jarak jauh itu adalah biasanya dari usia yang sudah di atas 30 sampai 40 tahun. Nah, namun sekarang karena ada mungkin pandemi COVID kemarin, kemudian tren cara orang memperoleh informasi juga sudah berubah sehingga semuanya semua digital ya. Pendidikan tinggi jarak jauh yang mengusung skema belajar online itu sekarang sudah diminati dan tahun 2024 kemarin kami alhamdulillah sampai mencapai 33.000 mahasiswa. Nah, jadi ini luar biasa. Sekarang apalagi dengan payung hukum sistem pendidikan nasional yang sudah diperbarui, semua universitas boleh membuka pendidikan tinggi jarak jauh sehingga makin banyak juga akses pendidikan tinggi yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan ini merupakan berita baik ya, berita baik bagi pengembangan SDM kita ke depan, karena kunci dari pengembangan SDM itu adalah ada di pendidikan tersebut. Mungkin itu ya, review sedikit tentang tahun 2024. Mungkin hal-hal yang perlu diperbaiki oleh pemerintah adalah pendidikan tinggi jarak jauh itu menggunakan berbagai media untuk mahasiswa belajar gitu ya. Nah, media yang paling sering digunakan oleh mahasiswa adalah menggunakan jaringan internet ya. Baik itu dia belajar melalui e-learning, dia belajar melalui learning management system yang sudah kita siapkan, semuanya butuh jaringan internet. Memang ada beberapa teman-teman kita yang ada di daerah terpencil ya, daerah 3T itu memang dia tidak bisa menikmati semua fitur yang kita sediakan karena jaringan internet yang belum terjangkau di daerah tersebut. Sehingga kami tetap untuk daerah-daerah 3T tersebut, skema pendidikan jarak jauh itu tidak boleh hanya berpaku pada online saja. Jadi kami tetap siapkan mereka buku bahan ajar cetak. Kami juga sediakan tutorial tatap muka di daerah-daerah tersebut, sehingga walaupun mereka tidak bisa mengakses internet, namun bantuan pendidikan tetap sampai ke tempat mereka. Nah, jadi reviewnya singkat seperti itu. Saat ini pendidikan tinggi boleh ya semuanya mengakses pendidikan tinggi jarak jauh, sehingga makin luaslah akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kita. Baik, ternyata di tahun 2024 masih banyak ya masyarakat yang belum dapat mengakses internet dengan baik. Padahal dengan internet yang baik juga pastinya dapat mengakses pendidikan juga yang lebih baik. Ini apalagi saat ini pendidikan tinggi jarak jauh ini makin banyak sekali peminatnya. Ini bahkan sudah berapa ribu tadi ya Pak ya mahasiswanya tentunya. Nah, kalau kita melihat juga nih untuk di tahun 2025 nantinya, ini pastinya pendidikan ini diharapkan juga dapat diakses ini dari semua kalangan, bukan hanya di kalangan perkotaan saja, tapi juga bagi kalangan yang ada di daerah-daerah terpencil. Ini bagaimana untuk pendidikan yang dapat diakses dan juga kualitasnya bagaimana diharapkan tetap sama dengan pendidikan tanpa jarak jauh? Ya, jadi gini, perbedaan antara pendidikan jarak jauh dengan pendidikan konvensional atau tatap muka itu ada pada keterpisahan antara pengajar atau dosennya dengan mahasiswa. Itu saja bedanya.
mengenai kurikulum, mengenai standar, mereka lulus nanti bagaimana, apalagi nanti sekarang sudah berbasis OBE ya, Output Based Education. Jadi dia harus setelah keluar dari pendidikan jarak jauh ini, dia bisa berkontribusi kepada masyarakat sekitarnya. Nah, untuk hal ini, kalau dari sisi harapan ya, tentu saja kita semua ini bukan persaingan ya, pendidikan tinggi ini bukan persaingan, namun ini adalah upaya kita untuk membantu pemerintah. Sampai saat ini, Mbak, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi kita masih jauh tertinggal dibanding negara-negara lain. Kita tidak usah bicara dengan negara maju ya. Kita dengan negara tetangga kita saja jauh. Kita masih ada di angka di bawah 30% untuk angka partisipasi kasar. Jadi lulusan SMA atau SMK atau sederajat yang sudah lulus dari sekolahnya itu baru di bawah 30% yang mengenyam pendidikan S1. Nah, ini jumlah penduduk yang begitu besar, apalagi nanti kita akan menghadapi Indonesia Emas 2045 ya, yang mana kaum pekerjanya itu lebih banyak daripada yang tua dan anak-anak gitu ya. Nah, ini kalau tidak disambut dan disongsong dengan pendidikan yang baik, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi yang masih rendah, ini menjadi PR yang sangat besar nih untuk perkembangan SDM kita. Nanti jangan-jangan sektor-sektor pekerjaan yang harusnya direbut oleh masyarakat Indonesia dengan pendidikan tingginya, itu malah direbut oleh orang luar gitu. Karena kita tidak punya kualifikasi. Maka kami di sini UT ya, terutama dari dulu memang tugasnya adalah memberikan akses pendidikan bagi semua masyarakat. Namun sekarang tugas itu bukan hanya punya UT, tapi punya Universitas seluruh Indonesia ya, yang mana sekarang boleh mengeluarkan atau memberikan layanan pendidikan tinggi jarak jauh melalui Undang-Undang Sipil yang terbaru, sehingga kita sama-sama ditingkatkan. Kalau bisa kita di angka 70% ke atas yang sudah S1, seperti Singapura. Nah, sehingga mereka bisa berbicara banyak nih, baik dari sisi ekonomi, dari sisi pembangunan, infrastruktur dan lain-lain. Mungkin itu ya. Baik, tapi kalau berbicara mengenai pendidikan yang bisa dibilang dengan konvensional dengan pendidikan tinggi jarak jauh, ini pastinya ada perbedaan yang lumayan signifikan. Tapi teknologi apa saja nih memang yang digunakan dalam pendidikan tinggi jarak jauh? Mungkin masih banyak masyarakat yang menganggapnya kalau tidak ketemu dengan dosennya ataupun tenaga pendidik itu rasanya agak berbeda, atau ada cara pembelajaran yang lebih menarik mungkin untuk para mahasiswa pastinya. Ya, tentu saja. Kalau kita kuliah itu kita harus lebih sering berkomunikasi dengan dosen. Namun untuk pendidikan jarak jauh, hal pertama yang harus dimiliki oleh universitas yang mengenyam atau yang menyediakan ya pendidikan jarak jauh bagi mahasiswanya adalah yang pertama, dia harus punya buku bahan ajar atau buku materi pokok cetak. Itu wajib ya. Karena kenapa? Mahasiswa itu harus belajar mandiri. Apa yang menjadi landasan dia untuk belajar mandiri adalah buku materi pokok. Itu yang pertama. Jadi walaupun dia tidak punya akses internet, dia punya buku materi pokok, maka dia bisa menikmati pendidikan atau memperoleh informasi tentang mata kuliah yang dia akan pelajari dari buku materi pokok. Itu yang pertama dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada tadi ya layanan bantuan belajar. Kalau di kami itu ada namanya layanan tutorial, bukan kuliah ya Mbak, beda antara kuliah dengan tutorial. Kalau kuliah, dosennya itu buat materi pelajaran, kemudian disampaikan di kelas, dicatat apa yang disampaikan oleh dosen, itu namanya kuliah. Tapi kalau tutorial di UT, bahannya sudah jadi, materi bantuan belajarnya sudah jadi, mereka tinggal mengakses, baik itu secara langsung atau sinkronus maupun asinkronus. Jadi layanan belajarnya harus banyak di pendidikan jarak jauh. Jadi mereka kapanpun, mereka misalnya punya waktu di malam hari, dia bisa akses dengan asinkronusnya itu tadi. Dia buka materinya, dia ikut forum diskusi, upload, dapat nilai. Itu namanya bantuan belajar. Yang terakhir adalah skema ujiannya harus banyak. Skema ujiannya seperti ada ujian yang tatap muka, misalnya ini untuk yang daerah terpencil tadi ya, dia nggak punya internet, nggak mungkin layanan ujian online di sana. Berarti harus ada ujian tatap muka, kita kerjasama dengan sekolah-sekolah, pinjam sekolahnya untuk ujian gitu ya. Kemudian ada yang kedua ujian online. Ujian online ini biasanya untuk kaum urban yang ada di kota-kota besar, yang dia bekerjanya itu nggak kenal hari, Sabtu Minggu dia kerja gitu ya. Maka kita siapkan ujian online, dan yang satu lagi yang paling ringan adalah ujian take home exam.
Kalau dia nggak bisa datang ke lokasi ujian online, misalnya ke lab komputer, dia kita siapkan take home exam sesuai judulnya, berarti dikerjakan di rumah masing-masing. Soalnya beda antara tatap muka, ujian online dengan take home exam. Kalau take home exam lebih banyak analisis, sehingga tidak ada masalah bagi mahasiswa. Dia bekerja, tidak ada liburnya, ya seperti teman-teman jurnalistik ya, seperti Mbak ya, Sabtu Minggu, hari libur tetap bekerja, tapi harus kuliah, karena itu tadi persaingan kita sudah bukan lagi dengan antar masyarakat kita ya di Indonesia, tapi dengan orang luar juga boleh masuk ke kita bekerja. Betul. Maka kita harus jadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi saya rasa ini yang harus disiapkan kalau ingin mempersiapkan universitas atau pembelajaran dengan skema pendidikan tinggi jarak jauh. Nah, mengenai tatap muka bagaimana? Apakah harus ditinggalkan? Enggak juga ya. Kita sudah punya pasar masing-masing dalam tanda kutip ya. Kalau kita bicara bisnis pendidikan tinggi, maka pasar kami adalah masyarakat yang tidak bisa kuliah di kelas dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Itu pasarnya UT, dan pasar universitas yang atau menyediakan layanan pendidikan tinggi jarak jauh. Nah, teman-teman yang tatap muka, silakan bagi teman-teman mahasiswa, calon mahasiswa yang ingin kuliah secara tatap muka sudah ada, gitu ya. Baik, ini tentunya juga banyak masyarakat, apalagi anak muda saat ini ingin menambah pendidikan tinggi, tapi terhalang oleh pekerjaan pastinya, dan juga dengan jarak jauh ini dapat menjadi pilihan yang luar biasa. Jadi kita bisa sambil bekerja, bisa juga sambil untuk mengemban pendidikan yang lebih tinggi lagi untuk pastinya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi pastinya. Tapi kalau Pak Stephen ini melihat perbedaan dengan cara belajarnya pasti cukup berbeda juga dengan konvensional. Ini bagaimana nih agar mahasiswanya juga tetap aktif, tetap bisa berkolaboratif juga di pembelajaran meskipun yang dilakukan ini pembelajarannya di jarak jauh, Pak? Ya, jadi gini, kuncinya adalah kemandirian mahasiswa. Jadi maklum saja ya Mbak, makanya ada beberapa calon mahasiswa atau mahasiswa baru kami itu yang masih bingung dengan skema pendidikan jarak jauh. Kami sedang pembekalan ya, kalau istilah kami itu LPKBGJ. Jadi ada pembekalan di setiap mahasiswa baru masuk, kita buat secara masif ya. Kami kemarin itu ada kurang lebih 10.000 mahasiswa baru di semester kemarin ya. 10.000 itu tersebar seluruh Sumatera Selatan. Kami buat pelatihan pendidikan untuk belajar jarak jauh agar mereka bisa mandiri, karena kuncinya ada di mahasiswa. Walaupun semua fasilitas kita siapkan, tapi kalau mahasiswa tidak siap belajar mandiri, maka tidak bisa jalan. Itulah kenapa kami akan buat pelatihan ya, kami sudah buat pelatihan gitu di seluruh kota-kota, misalnya di Lahat itu kita buat tersentra gitu, kemudian di di Lubuk Linggau. Kalau di Kota Palembang jelas ya, kita bahkan buat kemarin itu ada 4 tahap pelatihan, sehingga mahasiswa sebelum kegiatan perkuliahan dimulai, mereka sudah tahu apa yang harus dia lakukan di awal-awal, apa yang harus dia persiapkan gitu ya, bagaimana skema belajarnya, bagaimana merencanakan belajarnya. Ini yang paling penting. Kalau dia sudah buat perencanaan pembelajaran, maka nanti ke depannya akan lebih mudah. Sebenarnya sama saja Mbak, antara kuliah dengan skema jarak jauh dan tatap muka. Kalau skema jarak jauh dia menuntut mahasiswa lebih mandiri, mereka yang harus kejar ilmu. Kalau tatap muka dia duduk di kelas dapat ilmu dari dosen, lebih pasif gitu ya. Nah, tapi kalau mahasiswa UT dia kita siapkan agar dia aktif, gitu. Baik, dan juga bukan diharapkan juga mahasiswanya, apalagi anak muda saat ini bukan hanya untuk mengejar kelulusannya saja ya Pak ya, baik itu dari konvensional maupun juga pendidikan tinggi jarak jauh ini, yang pastinya ilmu yang harusnya didapat, dan kan karena ilmu ini luar biasa untuk bekal kita nantinya bekerja, untuk juga bekal kita nantinya menghadapi masa-masa selanjutnya. Jadi jangan hanya dikejar untuk kelulusannya saja ya Pak ya, itu menjadi PR juga nih untuk anak muda dan juga masyarakat. Tapi kalau kita melihat ini mengenai tantangan ya, dan juga kendala nih, bagaimana nih tantangan dan juga kendala yang dari pendidikan tinggi jarak jauh, dan juga solusinya ini seperti apa agar juga semuanya ini berjalan dengan efektif, dan juga mahasiswa dan mahasiswinya juga ilmunya tetap dikembangkan juga, bukan hanya tadi mencari kelulusannya saja. Iya, pertama tantangan tadi sudah kita singgung di awal ya, kesenjangan digital. Jadi tidak semua daerah, terutama Sumatera Selatan,
kita tidak sama dengan Jakarta, dengan Yogyakarta, dengan Bali bahkan. Kalau Bali itu udah di UT Bali, ya UT Denpasar, itu semua mahasiswanya ujian online. Karena di sana akses internet gampang. Tapi kalau di Sumsel tidak bisa kita terapkan seperti itu. Makanya mix antara online dan tatap muka tetap kita gunakan di Sumatera Selatan karena tidak merata. Jadi tantangan pertama kesenjangan digital. Kemudian menyebabkan apa nanti kualitas koneksi internet ya. Kualitas koneksi internet yang tidak merata, kurangnya persiapan dari mahasiswa ya, karena dia tadi fasilitas tidak semua lengkap gitu. Nah ini tantangan kami. Sehingga kalau dia kurang dari sisi itu, maka fasilitas yang tertentu tidak bisa dinikmati. Maka satu hal yang bisa mereka nikmati adalah kelas tutorial tatap muka. Nah itu tantangan pertama sudah kita bisa atasi ya. Kemudian yang kedua, kita perlu solusi nih. Kalau sudah ada tantangan, biasanya kita bicara tentang solusinya. Solusinya yaitu pertama, investasi di infrastruktur teknologi itu pemerintah harus siapkan. Baik. Tidak bisa tidak ya. Tidak hanya bicara tentang pendidikan, bahkan dunia usaha pun sekarang membutuhkan infrastruktur teknologi yang baik. Mbak tahu sendiri kan sekarang jualan, orang lebih asik jualan itu di digital daripada secara langsung gitu. Bahkan banyak toko konvensional yang sudah tutup sekarang. Di Jakarta kita sudah tidak usah bicara lagi tentang Blok M ya. Blok M itu semua losnya itu banyak yang kosong karena beralih ke penjualan secara digital. Jadi bukan hanya pendidikan yang perlu infrastruktur teknologi. Kemudian kami juga nanti akan meningkatkan di pelatihan dosennya karena tidak kita pungkiri pendidikan secara jarak jauh ini hanya bisa dinikmati di pendidikan tinggi. SD, SMP, SMA semuanya tatap muka. Tiba-tiba dia tamat sekolah SMA langsung pendidikan jarak jauh, pasti akan terkaget-kaget baik mahasiswa maupun dosen-dosennya gitu. Maka kami juga terus ya melakukan pelatihan, rekrutmen, pelatihan bagi dosen-dosen baru, pengembangan platformnya juga ya yang lebih baik. Sekarang kami sudah punya namanya Learning Management System ya, yang mana juga sudah diadopsi oleh universitas lain. Bahkan kami sekarang buat marketplace, Mbak. Marketplace yang menjual mata kuliah dari seluruh universitas yang ada di Indonesia dan luar negeri kerjasama. Wow. Digawangi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi ya. Motor penggeraknya adalah UT karena kami sudah di digital sudah sekian lama, sehingga nanti misalnya teman-teman dari Unsri itu punya mata kuliah pengantar ilmu manajemen misalnya, itu sudah bagus, sudah ada sistemnya, sudah ada bukunya dan lain-lain. Dia mau jual nih biar bisa dinikmati oleh mahasiswa dari universitas lain, itu bisa dijual. Nah sekarang marketplace bukan lagi jual baju ya, tapi jual juga mata kuliah dan sudah ada ya. Wow, baru tahu juga dia ternyata ada juga di marketplace yang tentang mata kuliah. Bagaimana Pak? Kita sudah mulai sejak tahun 2021. Setelah ini kemarin kami sadar banyak universitas yang kolaps ya karena tidak dapat mahasiswa baru, sehingga kami yang sudah lama di pendidikan jarak jauh menggunakan teknologi digital itu mengajak teman-teman dari universitas lain, yuk kita buat wadah yang mana orang bisa menikmati mata kuliah, membeli seperti kita membeli baju di marketplace. Baik. Jadi tantangan pemerintah sekarang, ayo sama-sama kita bangun infrastruktur digital kita untuk pendidikan dan untuk dunia usaha. Baik, berarti yang menjadi tantangan utama ini masih kurangnya infrastruktur teknologi yang ada di daerah pastinya. Karena pendidikan tinggi jarak jauh ini tujuannya untuk masyarakat yang ada di daerah terpencil juga pendidikannya juga bisa tercapai dan juga bisa mengakses pendidikan lebih mudah. Apalagi kalau sekarang ini bisa dibilang teknologi semuanya serba teknologi, belanja, pesan makan semuanya serba teknologi. Jadi pendidikan juga kalau bisa harus serba teknologi juga nih. Tapi kalau melihat dari peran pemerintah saat ini seperti apa, Pak? Apakah masih kurangnya? Salah satunya pastinya infrastruktur yang masih menjadi PR juga. Ini tapi peran dan juga kolaborasi bersama pemerintah dengan pendidikan tinggi jarak jauh ini seperti apa? Dan harapannya mungkin di tahun 2025 kolaborasinya dengan pemerintah juga seperti apa? Ya, kalau dukungan pemerintah sudah bagus ya untuk saat ini, kami alhamdulillah untuk pendidikan tinggi jarak jauh itu sudah punya porsi tersendiri di sistem pendidikan nasional. Kalau dulu UT itu diukur dengan ukuran pendidikan tatap muka, maka kita susah untuk mencapai akreditasi yang baik.
Padahal UT itu bukan cuma diakreditasi oleh Ban BT, tapi diakreditasi juga oleh UT seluruh dunia, ICDE namanya, International Council for Distance Education. Nah, karena sudah ada di dalam Sisdiknas, maka siapapun yang mengemban skema pendidikan tinggi jarak jauh itu diukur dengan ukuran pendidikan tinggi jarak jauh. Gini contoh mudahnya, Pak. Kalau kita diukur dengan pendidikan tatap muka, maka UT ini tidak akan pernah bisa jadi baik. Kenapa? Satu dosen yang ada di daerah, contohnya saya ini kan dosen ilmu administrasi negara. Mahasiswa saya di Sumsel itu 7.400 sekian. Bayangkan, nggak mungkin satu orang dosen ilmu administrasi negara mengajar 7.000 mahasiswa kalau pakai skema tatap muka. Nah, dengan adanya skema jarak jauh, maka kami menggunakan kemitraan. Nah, ini dukungan dari pemerintah juga nih, melalui L2 Dikti ya, L2 Dikti yang meminjamkan dalam tanda kutip dosen-dosennya untuk mengajar dengan skema pendidikan jarak jauh. Jadi kami punya 2.800 tutor yang mengajar mata kuliah, sehingga tidak kekurangan guru atau tidak kekurangan dosen di pendidikan tinggi jarak jauh. Nah, saya di sini sebagai dosen selain mengajar secara online, juga menjadi manajerial pembelajaran jarak jauhnya. Nah, jadi tantangan ini sudah dijawab sebenarnya dan dibantu oleh pemerintah dengan memayungi pendidikan tinggi jarak jauh dalam sistem pendidikan nasional, dan sudah ada penilaian tersendiri untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kerjasama dengan sektor swasta. Alhamdulillah, Pak, untuk sektor swasta ini kita untuk pengadaan platform digital itu sudah mudah. Kita kerjasama dengan IDX, kita kerjasama dengan Microsoft ya untuk berbagai aplikasi, termasuk yang kita gunakan sekarang ini Zoom. Itu ada Zoom khusus untuk kelas web atau tutorial berbasis web, sehingga lebih mudah, lebih murah ya untuk diakses oleh mahasiswa. Mahasiswa kami juga sudah dikerjasamakan dengan swasta ya. Mereka punya storage yang bisa menyimpan seluruh pembelajaran kuliahnya sampai 1 terabyte. Wow. Nah, ini termasuk hasil kerjasama kolaborasi antara pemerintah dengan dunia industri dan dunia usaha. Baik. Nah, jadi alhamdulillah, tinggal itu tadi infrastruktur digitalnya. Jadi kita punya sekian banyak fasilitas, kalau tidak ada jembatan atau jalan menuju layanan tersebut, itu akan sulit bagi mahasiswa kita. Betul gitu. Sekali. Tapi nih mungkin balik ke anak muda dan juga mungkin masyarakat, banyak yang ingin mempunyai pendidikan yang tinggi, tapi masih ada keraguan dan masih ada terkendala mungkin dari sistem ekonominya, ataupun mungkin banyak anak-anak sekarang yang mikirnya gak harus tamat kuliah nih untuk mencari pekerjaan, untuk membuat bisnis mungkin nih. Mungkin dari Pak Steven sendiri bagaimana nih? Ada masukan juga nih untuk masyarakat, dan kita harapkan tadinya dengan target bahwa kita bisa menyaingi dengan negara tetangga, bahwa banyak masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan tingginya. Seperti apa? Ya, ini bagus ini pertanyaannya nih. Jawabannya luas ya, bisa 2 hari 2 malam nih kalau mau diselesaikan. Tapi saya akan ambil yang singkat saja. Ini berkaitan dengan mindset berarti. Mindset masyarakat. Apalagi mendengar pendidikan jarak jauh. Pak, tatap muka aja susah tamat, Pak. Apalagi jarak jauh gitu kan. Nah, ini yang mindset yang harus dirubah. Sekarang kenapa angka umur ya, kalau teman-teman lihat di data itu, yang memilih pendidikan tinggi jarak jauh itu justru sekarang tamat sekolah itu 19 ya. 19 sampai 25 itu justru mendominasi sekarang angkanya. Umur dari 19 sampai 25 tahun itu justru mendominasi. Karena mereka melek teknologi, itu yang pertama. Yang kedua, untuk menghasilkan seseorang lulusan dari universitas, sekarang itu kan ada namanya kurikulum output based education. Jadi orang tadi Mbak sudah singgung juga, nggak hanya tamat dapat ijazah saja, tapi harus punya skill. Betul. Nah, karena dia punya skill, dia nanti bisa berbicara banyak di dunia usaha, dia bisa bersaing dengan orang lain, bahkan dia punya skill komunikasi yang baik gitu kan, karena dia sudah biasa dan terbiasa menggunakan platform-platform digital. Nah, output based education ini sudah diadopsi oleh pendidikan tinggi jarak jauh. Kami juga punya sekolah vokasi, ya, sehingga mahasiswa yang tadi ya, Pak, kayaknya untuk berkebun, bikin kebun karet itu nggak perlu kuliah katanya. Yang penting ada tanah, ada warisan dari orang tuanya, dia bisa usaha kebun karet. Nah, akan lebih baik, ini mindsetnya harus berubah. Kalau mereka mempunyai ilmu di bidang perkebunan,
sehingga mereka dari hulu ke hilir itu bisa menguasai semuanya. Tidak hanya dia jual karet mentah, kemudian dijual ke tengkulak, nanti dia nggak dapat apa-apa. Dibeli lagi dalam bentuk yang udah jadi dan lebih mahal. Nah, bagaimana kalau mereka sudah punya pendidikan dan teknologi itu melalui pendidikan tinggi dan skema jarak jauh, mereka punya ilmunya, mereka menjual tidak hanya karet yang mentah, karet gitu ya, dia olah gitu di pengolahannya, bahkan dia bisa jual dengan harga yang lebih tinggi. Tetap profesi sebagai tukang kebun gitu ya, tukang kebun dalam tanda kutip ya. Dengan perkebunan dia bisa mengupgrade atau mengupscale penjualannya lebih baik lagi. Ini semua bidang ya kalau kita bicara ya. Kita juga punya di pendidikan tentang perikanan. Kan kita daerah perairan banyak nih di Sumsel. Ikan yang kita jual itu bukan hanya ikan yang mentah kemudian dijual dengan harga murah, tapi bisa diolah atau dikemas sedemikian rupa sehingga dia mahal, gitu kan? Bahkan sekarang kami kemarin hasil kolaborasi dengan teman-teman di daerah Sumsel itu banyak limbah udang ya di sana. Limbah udang ternyata bisa diolah jadi penyedap rasa. Nah ini banyak yang nggak tahu masyarakat. Dari mana dia tahu? Dari pendidikan. Nah maka pemerintah ini tugasnya adalah ayo ajak masyarakat untuk tidak menyepelekan pendidikan tinggi. Dia bukan hanya sebagai penambah gelar di belakang nama, tapi dia mengubah mindset. Yang tadinya dia berpikir kecil, lokal gitu ya, hanya di tempatnya saja, tapi dia berpikir global. Bagaimana menjualnya, bagaimana hulu ke hilirnya dia kuasai gitu. Nah ini dari mana dapatnya? Dari pendidikan. Mungkin itu harapan kita, pemerintah harus mempush ini. Jangan hanya disuruh beli, tapi buat kalau bisa gitu. Baik, ini mindsetnya juga dari masyarakat dan juga dari anak muda sekarang ya. Jadi bukan hanya pendidikan, bukan hanya dikejar lulusnya saja, tapi ini ilmunya luar biasa nih mengubah mindset kita. Berita baiknya adalah baik. Skema yang dipilih dengan pendidikan jarak jauh ini membuat kaum muda di desa tidak perlu meninggalkan desa. Betul. Dia bisa membangun desa, dia tetap dapat ilmu. Karena kami sudah punya juga kerjasama dengan pemerintah desa, jadi di UT itu teman-teman, ya, dia bisa mendapatkan pembebasan mata kuliah kalau dia seorang kepala desa, itu bisa 15 mata kuliah yang dibebaskan. Wow. Memberikan SK dia sebagai kepala desa, nggak perlu tinggalkan desanya, dia bangun desanya, nanti kami akan hargai SK kepala desanya dengan pembebasan 15 mata kuliah, bukan 15 SKS ya, 15 mata kuliah. Nah, ini upaya UT agar orang-orang kreatif yang ada di desa itu nggak perlu keluar kota untuk mengembangkan pola pikirnya. Dia tetap di desa, dapat ilmu dari skema pendidikan jarak jauh, bangun desanya sehingga desa maju, kota tersanggah dengan baik gitu oleh desa. Gitu harapan kita. Baik, wah luar biasa. Mungkin terakhir nih, harapannya bagi pendidikan tinggi jarak jauh di tahun 2025 nantinya seperti apa? Boleh singkat Pak? Ya, saya singkat saja harapan saya, mudah-mudahan mindset masyarakat berubah. Kuliah tidak perlu duduk di kelas ya, membuang waktunya sehingga dia tidak punya lagi kegiatan di luar karena sangat mahal. Pengalaman pembelajaran itu bukan hanya di akademis, namun juga pembelajaran dia di luar, berkolaborasi dengan orang luar, berkehidupan sosial itu juga sangat mahal. Jangan sampai mereka terbebani dengan biaya kuliah yang mahal. Kuliah dengan skema pendidikan jarak jauh itu lebih murah. Kenapa? Karena kita tidak perlu infrastruktur yang banyak, gitu ya. Tidak perlu fasilitas yang harus lengkap, gitu. Bahkan tidak punya kelas pun bisa kuliah, gitu ya. Karena kami punya slogan, walaupun dia kuliahnya tidak ngekos, tanpa ongkos, tapi tetap jos, gitu ya. Baik, ini kemajuan teknologi saat ini tentunya harus dimanfaatkan bukan hanya untuk kehidupan sehari-hari, tapi juga bagi pendidikan, apalagi pendidikan yang mungkin banyak masyarakat terhalang dengan jarak yang jauh, mungkin juga pendidikan yang juga terhalang dengan kesibukan pekerjaan lainnya. Jadi semuanya bisa beriringan dan kita juga harapkan ini seluruh masyarakat di Indonesia ini dapat mengakses pendidikan hingga pendidikan tinggi dengan salah satunya menggunakan sistem pendidikan tinggi jarak jauh. Terima kasih Bapak Stephen Antoni, SIP MSI, praktisi pendidikan tinggi jarak jauh, sudah berbincang bersama kami di Sumsel Menyapa. Tentunya terima kasih Bapak, selamat siang. Selamat siang. Dan saudara, demikian Sumsel Menyapa kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.